أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan selamat yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Mudah-mudahan dari kitab ini kita dapat mengambil banyak faidah atau manfaat. Karena di awal-awal kitab ini banyak membahas masalah dasar-dasar, yaitu pokok-pokok dalam ajaran Islam, yaitu memberikan pemahaman kepada kita akan dasar agama kita, yaitu tauhid atau keimanan. Karena tauhid ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Makanya Rasulullah SAW pun ketika berdakwah pada masa periode Makkiyah, mengawali dakwah itu dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah buat kita tentang pemahaman kalimat la ilaha illallah, tentang pemahaman kalimat tauhid. Mudah-mudahan karena memang penting bagi kita untuk memahami dasar-dasar dari agama yang kita cintai, yaitu Islam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makna la ilaha illallah, tentang makna atau arti dari kalimat la ilaha illallah. Apa itu makna dari kalimat la ilaha illallah? Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menerangkan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi bihaqqin dengan sebenar-benarnya illa kecuali Allahu Allah. Jadi sesembahan atau yang disembah atau yang diibadahi yang sebenar-benarnya itu tidak lain hanyalah Allah. Sedangkan selain Allah itu bukan sesembahan yang sebenar-benarnya, bukan yang diibadahi atau yang disembah dengan yang sebenar-benarnya. Jadi yang disembah dengan sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam kitabnya Al-Aqidatu Fillah, Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah mengatakan, wa maknaha, dan makna dari kalimat la ilaha illallah adalah annahu la ma'buda yastahiqul ibadah illallahu subhanahu. Jadi makna dari kalimat la ilaha illallah itu adalah bahwasanya tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah, yastahiqul ibadah, yang berhak, yang pantas, yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu, kecuali Allah Subhanahu saja. Jadi satu-satunya sesembahan yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Sedangkan selainnya itu tidak berhak, karena mereka itu bukan sesembahan, bukan yang disembah, bukan yang diibadahi dengan sebenar-benarnya.
Ya, nah inilah pemahaman dari memahami makna la ilaha illallah. Ya, nah, banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti dari kalimat la ilaha illallah. Banyak di antara kita yang tidak mengerti tujuan kenapa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka sebab itu sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi yang baik, hendaklah kita berusaha mengetahui dari makna kalimat la ilaha illallah tersebut, karena kalimat la ilaha illallah adalah merupakan dasar, pondasi ya bagi kita dalam memahami ajaran agama yang kita cintai. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah suatu kalimat yang akan berfaedah, ya bermanfaat ya bagi orang yang mengucapkannya, selama dia tidak menggugurkan, selama dia tidak membatalkan kalimat yang diucapkannya tersebut. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan di sini disebutkan oleh atau dimasukkan dalam kumpulan hadis oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah yang ke-87. Beliau ya membawakan sebuah hadis Nabi dari Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dari Hudzaifah Ibnul Yaman, ya. Rasul mengatakan, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyus saub. Jadi yadrusu akan pudar, ya akan hilang, ya yaitu al-Islam, Islam ini kama sebagaimana yadrusu, sebagaimana pudarnya, sebagaimana lenyapnya wasyus saubi, corak pada baju. Jadi corak-corak pada baju yang kita miliki, yang kita punya dari pakaian-pakaian itu, kalau sering kita cuci, sering kita setrika, maka lama-lama corak baju itu akan pudar. Nah, begitulah Rasul mengabarkan kepada kita bahwa Islam itu akan pudar. Hatta sehingga la yudra masyamun wala solatun wala nusukun wala sodakotun. Sehingga tidak diketahui lagi apa itu saum. Sehingga tidak dipahami lagi apa itu solat, apa itu kurban, apa itu sodakoh. Dan sehingga orang tidak paham apa itu solat. Mereka hanya menjalankan kewajiban dengan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan, tapi tidak memahami apa itu sholat. Begitu juga puasa, apa itu juga kurban ataupun itu sedekah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi lailah. Benar-benar akan diperjalankan atau dihilangkan kitab Allah azza wa jalla ini dalam suatu malam. Jadi kitab Allah ini akan diperjalankan, akan dilenyapkan, akan dihilangkan, sehingga akan hilang dari dada-dada manusia. Tidak ada lagi orang yang mau menghafal Al-Quran, tidak ada lagi orang yang mau memahami isi Al-Quran. Ya fil ardi, di muka bumi, ya minhu ayah, satu pun daripada ayat. Benar-benar akan diperjalankan, akan dilenyapkan atas kitab Allah azza wa jalla pada suatu malam, sehingga tidak tersisa lagi satu pun ayat di muka bumi darinya. Wa tabqa tawaifu minan nas, dan akan tersisa nanti beberapa taifah, beberapa kelompok, beberapa golongan dari manusia, yaitu asy-syaikhul kabir wal ajuz, yaitu orang-orang yang tua, orang-orang yang jompo, wal ajuz, dan juga orang-orang yang lanjut usia. Yaquluna, mereka mengatakan, adrakna abaana ala hadhil kalimat, kami jumpai, kami temui, kami dapatkan leluhur kami, nenek moyang kami di atas kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, fanahnu naquluha, lalu kami pun mengucapkannya. Jadi artinya banyak orang nanti mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya karena mereka menjumpai orang tua mereka, kakek mereka, kemudian leluhur mereka, ya atau nenek moyang mereka mengucapkan kalimat itu, dan mereka mengucapkan, lalu kemudian mereka mengucapkannya tanpa mereka memahami, tanpa mereka mengetahui ya apa yang diucapkan. Seperti banyak sekarang di antara kaum muslimin, nggak usah nunggu mendekati hari kiamat, ya sudah mendekati detik-detik hari kiamat, sekarang pun sudah banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami apa itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
tetapi dalam sikap mereka, dalam tindakan mereka sehari-hari ternyata menyelisihi kalimat yang diucapkannya tersebut. Nah itu, ini gak usah heran zaman sekarang seperti itu, karena Rasulullah sudah mengabarkannya, sudah menjelaskan ya kepada kita, ya mendekati hari kiamat itu seperti itu. Bahkan Rasul juga mengatakan dalam riwayat yang lain, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu. Ya, sehingga dia mengatakan la taqumu sa'ah, tidak akan tegak, tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqal, sehingga tidak lagi dikatakan nanti fil ardi, di muka bumi ini, kalimat Allah Allah. Jadi orang lebih suka mengatakan tentang Tuhan itu adalah Tuhan atau yang lain-lain, bukan kata-kata Allah. Ya, jadi orang mulai merupakan perkataan, ucapan, penyebutan nama Allah. Itu adalah merupakan tanda-tanda mendekati hari kiamat. Ya, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat ya illa ala syururin nas, kecuali kepada seburuk-buruknya manusia. Bukan buruk secara fisik, tetapi mereka buruk dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dari sisi ibadah, buruknya mereka, sehingga mereka tidak memahami ajaran agama mereka. Dengan itulah maka akidah mereka rusak, akhlak mereka hancur, dan ibadah mereka pun tidak benar. Nah itulah Rasul sudah banyak menyebutkan dalam hadis-hadis tentang kejadian, peristiwa atau hal-hal yang akan terjadi ketika mendekati hari kiamat. Ya, termasuk ucapan la ilaha illallah, di mana banyak orang mengucapkan karena mereka mendapatkan nenek moyang mengatakan itu, lalu mereka pun mengucapkannya. Artinya mereka mendapatkan ucapan itu hanyalah karena warisan yang diwarisi oleh orang-orang tua mereka. Tetapi kemudian di dalam sambungan riwayat ini, qala berkata, Silah bin Zafar berkata, Silah bin Zafar li Hudzaifah, kepada Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sedekah. Apakah kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu ya berguna bagi mereka, sedangkan mereka tidak memahami, tidak mengerti apa itu sholat, puasa, kurban, dan sedekah? Ya, apakah ucapan yang diucapkan itu memberikan faedah padahal mereka tidak paham tentang sholat, puasa, sedekah, dan juga kurban? Fa'aradu anhu Hudzaifah, lalu Hudzaifah berpaling, dia tidak memandang kepada Silah bin Zafar. Ya, kemudian summa raddaha li salasan, kemudian Silah bertanya lagi kepada Hudzaifah sebanyak 3 kali. Kullu dzalika yuridu anhu Hudzaifah, setiap pertanyaan yang disampaikan ya oleh Silah ini, maka Hudzaifah berpaling dari Silah tersebut. Summa aqbala fi salisah, kemudian Hudzaifah menghadap kepada Silah pada pertanyaan yang ketiga. Faqala, lalu berkata, ya Silah, tunjihim minan nar salasan. Wahai Silah, ucapan kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Ya. Nah, ternyata ada faedah. Kendati pun mereka itu katakanlah tidak memahami sholat, puasa, sedekah ataupun kurban, namun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata ucapan kalimat la ilaha illallah itu berfaedah buat mereka, karena mereka akan diselamatkan dari neraka. Ya, itu diantara faedah atau kegunaan dari kalimat la ilaha illallah. Namun harus diingat bahwa kalimat la ilaha illallah ini bisa berguna, berfaedah untuk mereka selama kalimat la ilaha illallah masih ada bekas, masih ada di hati mereka. Mereka tidak menggugurkan, mereka tidak membatalkan, mereka tidak menghilangkan kalimat la ilaha illallah dalam diri mereka. Karena boleh jadi banyak di antara kita tanpa sadar sudah menggugurkan, sudah membatalkan kalimat la ilallah. Sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, sebagaimana zakat atau sedekah dan haji itu bisa digugurkan dengan aneka ragam amalan, maka ucapan la ilaha illallah juga dapat gugur, dapat batal. Misalnya dengan kemusyrikan dan yang lain-lainnya.
Nah, itu bisa diperhatikan dalam pelajaran kitab Nawaqidul Islam, Nawaqidul Iman, yaitu yang membatalkan, yang menggugurkan keislaman atau keimanan. Nah, bisa dilihat dalam beberapa kitab yang disusun oleh para ulama salaf. Ya, maka kita harus menjaga, harus memelihara kalimat la ilaha illallah, jangan sampai gugur atau batal karena perilaku atau perbuatan kita. Namun kalau kita memang selama ini tidak membatalkan, tidak menggugurkan, maka insya Allah akan berfaedah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan ucapan atau dengan kalimat la ilaha illallah. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, karena barang siapa yang akhir dari ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi ketika kita ini yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian tidak lama kemudian kita ini dipanggil oleh Allah, ditutup kehidupan kita, kita diwafatkan oleh Allah, maka insya Allah kalimat la ilaha illallah itu akan berfaedah, baik itu bagi seorang yang kafir atau seorang muslim yang mengakhiri hidupnya dengan ucapan kalimat la ilaha. Karena jelas orang kalau sudah mendekati kematian dia ucapkan, tidak ada yang lagi yang menggugurkannya, karena sedikit ya yang bisa menggugurkannya. Sebagaimana juga ketika ada seorang remaja Yahudi, ketika dia sakit, ya lalu dijenguk oleh Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan, ya gulam aslim, wahai gulam, Islamlah kamu. Lalu kemudian remaja itu memandang kepada ayahnya dan berkata, ya itu minta izin untuk masuk Islam. Kemudian ayahnya mengatakan, ati' abal qasim, patuhilah Rasulullah. Kemudian orang atau remaja itu pun masuk Islam dan kemudian wafat. Ketika Rasulullah mendengar wafatnya remaja ini, Rasul mengatakan, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nah, itu. Jadi keislaman seseorang itu ketika dia mengucapkan kalimat la ilallah, walaupun dia belum sempat melakukan ibadah sholat, puasa dan yang lain-lainnya, maka kalimat la ilallah itu menyelamatkan dari neraka. Artinya kalau toh juga masuk neraka, ya karena kemaksiatannya, tetapi tidak mengekalkan dia di dalam neraka. Allah akan keluarkan dia dengan rahmatnya dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah itu, makanya pahami betul, ya dijaga betul kalimat la ilaha illallah sebaik-baik kita, jangan sampai kita gugurkan atau kita batalkan. Ya, dan sebagaimana juga sudah dipahami bahwa kalimat la ilaha illallah itu ia adalah merupakan kunci dari kunci-kunci surga. Ya, jadi ya, kalimat la ilaha adalah merupakan kunci ya daripada kunci surga. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat ya, di sini qala Al-Hasan Al-Basri lil Farazdak asy-syair al-ma'ruf. Jadi pernah berkata Hasan Basri rahimahullah, seorang tabi'in, berkata kepada Al-Farazdak, ya, Farazdak ini seorang penyair yang dikenal, yang sudah masyhur lah. Wa huwa, sedangkan dia Farazdak ini yadfanu, baru saja menguburkan imra'atahu, istrinya, ya, karena istrinya wafat dan dimakamkan. Kata Hasan Basri kepada Farazdak, ma'adata lihadal yaum, apa yang kamu telah persiapkan untuk hari ini, ya, untuk hari ini, hari kematianmu, apa yang kamu telah persiapkan? Qala, berkata Farazdak, syahadatu alla ilaha illallah mundu sab'ina sana, yaitu yang aku persiapkan adalah kalimat syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, itu sejak 70 tahun yang lalu aku sudah persiapkan. Qala Al-Hasan, berkata Hasan Basri rahimahullah, ni'mal idah, ini adalah persiapan yang paling baik, ini adalah bekal yang paling baik. Lakin, tetapi li la ilaha illallah syuruton, tetapi ya kalimat la ilaha illallah ini memiliki syarat-syarat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya mengucapkan, tapi kita juga nanti menunaikan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Begitu juga Wakilah pernah ditanya lil Hasanil Basri, kepada Hasan Basri rahimahullah aidan juga, ya. Jadi Hasan Basri rahimahullah pernah ditanya lagi, inna nasan yakuluna, sesungguhnya orang-orang mengatakan,
Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Faqala, maka Hasan Basri rahimahullah berkata, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardhaha, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu dia menunaikan hak dan kewajibannya, hak dan kewajiban dari kalimat la ilaha illallah, barulah dakhala jannah, barulah dia masuk ke dalam surga. Jadi bukan hanya mengucapkan, apa saja hak-hak dari kalimat la ilaha illallah, apa saja kewajiban-kewajiban, tunaikan. Ya, sebagaimana nanti suatu saat akan kita pelajari. Maka dengan itu barulah bisa masuk ke dalam surga. Riwayat yang lain, wa qala Wahb bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, liman sa'alahu, kepada orang yang bertanya kepada dia. Ya, apa pertanyaan orang? Alaisa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Atau bukankah kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kunci surga? Qala, berkata yaitu Wahab bin Munabbih, bala, betul, bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan kunci surga. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan, tetapi tidaklah satu kunci itu melainkan dia pasti mempunyai gigi atau gerigi. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan, jikalau engkau datang dengan membawa satu kunci di mana kunci itu mempunyai gigi atau gerigi, futihalaka, akan dibukakan untukmu. Wa illa, tetapi jika tidak, jikalau kamu membawa kunci tapi tidak ada geriginya, lam yuftahlaka, tidak akan dibukakan pintu surga itu bagimu. Ya, sebagaimana kita sudah mafhum, ya. Kalau kita zaman sekarang itu kunci, lalu pada bagian ujung kunci itu ada gerigi-giginya, ya, yang nanti ketika dimasukkan ke lubang kunci itu kalau dia pas dia bisa membuka. Atau mungkin juga ada bentuk yang lain, kunci-kunci itu ada bentuk tanda-tanda, titik-titik misalnya. Atau kalau yang lebih modern lagi adalah kartu. Nah, kartu itu pun sudah diprogram ya untuk bisa membuka satu pintu, dan tiap-tiap pintu itu mempunyai kunci ya, kartu itu yang berbeda-beda programnya. Kalau kunci dalam bentuk kartu itu ya bukan untuk satu pintu ini, maka tidak bisa dibuka. Dia hanya bisa dibuka untuk pintu yang sudah memang diprogram. Ya. Nah, sekarang ya, kalau kita datang nanti itu ke surga membawa kalimat la ilaha illallah, tetapi kunci itu tidak memiliki gerigi-gerigi yang pas ya, atau tidak sesuai, atau ada yang tanggal atau rusak dari gerigi-gerigi itu, la yuftahlaka, maka pintu surga itu tidak dapat dibuka. Makanya pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus membukanya dengan kunci yang memiliki gerigi yang sesuai atau yang pas. Nah, gerigi-gerigi itu adalah syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Nah, sebagaimana suatu saat akan dipelajari. Tapi untuk sekedar ya pembukaan saja, nah, di antara syarat-syarat kunci-kunci yang ada gerigi atau gerigi-gerigi pada kunci itu, ya, gerigi-gerigi itu diantaranya adalah al-ilmu, yaitu berilmu bimaknaha, tentang makna dari kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang akan kita pelajari. Jadi gerigi pertama dari pintu surga itu adalah al-ilmu bimaknaha, yaitu berilmu tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang kedua al-yakin, meyakini apa yang diucapkan, apa yang dia pahami. Yang ketiga adalah al-qabul limaqtadathu hadhil kalimah biqalbihi wa lisanihi, yaitu menerima ketetapan-ketetapan dari kalimat tersebut dengan hati dan juga lisannya. Yang keempat adalah al-inqiyad lima dalat alaihi, yaitu tunduk patuh ya kepada apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Yang kelima adalah as-sidqu, yaitu jujur ya, jadi mengatakan itu jujur dari hatinya. Kemudian yang keenam adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas ya dalam mengucapkan, bukan karena sesuatu atau karena seseorang. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu dia mencintai ya kalimat yaitu la ilaha illallah
dengan kecintaan yang sepenuhnya. Nah, itulah di antara syarat-syarat atau gerigi-gerigi dari kalimat la ilallah yang kalau kita bawa ya syarat-syarat ini, insya Allah kita akan bisa membuka pintu surga. Ya, cuma di dalam kitab yang lain ada tambahan, di antara geriginya adalah kita wajib ingkar dan kufur kepada Thaghut, yaitu apapun yang disembah selain daripada Allah, sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allah. Nah, itulah ya. Jadi kalau seandainya kita datang ya kepada Allah nanti di hari kiamat ya dengan mengharapkan surga supaya kita dimasukkan ke dalam surga, tapi kita tidak membawa kunci surga itu, tidak memenuhi gerigi-gerigi yang pas, atau mungkin ada yang tanggal atau rusak, maka tidak mungkin kita bisa membuka pintu surga tersebut. Maka sebab itu kita tidak hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi juga hendaklah kita memenuhi syarat-syaratnya. Hendaklah kita memenuhi atau menunaikan yaitu kewajiban-kewajiban dan hak-hak daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan penjelasan sementara di sini bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah tentang makna la ilaha illallah. Fiha nafyul ilahiyah an ghairillah wa isbatuha lillahi wahdah. Jadi di dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat nafyu, meniadakan, penafian dari al-ilahiyah, yaitu yang disembah, yang diibadahi. Ya, di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat penafian, peniadaan akan uluhiyah, yaitu ketuhanan, an ghairillah, dari selain Allah. Jadi siapapun atau apapun selain daripada Allah tidak berhak kita melabelkan ya ketuhanan yang disembah, yang diibadahi pada sesuatu tersebut. Ya, karena selain Allah tidak berhak menyandang uluhiyah. Kemudian wa isbatuha lillahi wahdah. Kemudian menetapkan uluhiyah itu, menetapkan ya penyembahan, ya peribadatan atau menjadikan Tuhan itu hanyalah kepada Allah saja. Ya, nah, jadi kalimat la ilaha illallah ada dua kandungan. Pertama, la ilaha itu adalah nafi. La ilaha tidak ada sesembahan. Jadi kita wajib meniadakan sesembahan apapun. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang wajib, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi. Lalu ada isbat, yaitu penetapan bahwa yang disembah, bahwasanya yang diibadahi itu hanya hak Allah saja. Ya, untuk inilah kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah membawakan surat Muhammad ya ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka iklan, ketahuilah, berilmulah engkau, annahu, bahwasanya la ilaha tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa kecuali Allahu Allah. Nah, jadi kita wajib mengetahui, kita wajib berilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Fal ilmu, ya, jadi kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, fal ilmu bimaknaha, maka berilmu dengan makna kalimat la ilaha illallah tersebut, maka hukumnya wajibun, adalah wajib, wa muqaddamun, dan hendaklah didahului, diprioritaskan, diutamakan, ala sairi arkanil Islam, atas segenap rukun-rukun Islam. Ya, jadi belajar kalimat la ilaha illallah itu wajib hukumnya dan harus didahulukan daripada rukun-rukun Islam yang lain. Wajib kita pelajari sebelum sholat, ya, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lainnya. Maka wajiblah bagi kita untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah sebelum rukun Islam yang lain. Ya. Begitu juga berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitabnya yaitu Aisar At-Tafasir. Kata beliau menafsirkan surat Muhammad tadi,
wujubul ilmi bi annahu la ilaha illallah, wajib berilmu, yaitu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Jadi wajiblah bagi kita sebagai seorang muslim yaitu berilmu, ya, atau mempelajari kalimat la ilaha illallah, ya. Wa dzalika yatimu ala tariqati taliyah, yang demikian itu bisa sempurna, yang demikian itu bisa utuh ala tariqah, di atas cara-cara ataliyah berikut ini. Apa itu? Kata beliau, yaitu adalah al-i'tiraf, yaitu mengakui, ya, mengenal, bi annahu, bahwasanya, bi annal insan, bahwasanya manusia itu adalah makhluk, adalah merupakan makhluk, merupakan ciptaan, kasairi al-makhluqati haulah, sama seperti makhluk-makhluk lain yang ada di sekitarnya. Jadi kita ini sama, ya, dengan gunung, dengan pohon, dengan binatang, dengan matahari, dengan bulan, karena merupakan makhluk. Ya, jadi kita pahami bahwa kita ini adalah makhluk seperti yang lainnya. Wa kullu makhluk, dan setiap makhluk labudalahu, ya, tidak boleh tidak, yaitu lahu mempunyai, ya, min khaliq, pencipta. Ya, yang namanya makhluk pasti ada penciptanya. Nah sekarang, faman khaliqul insan wal kauni izan, kalau begitu siapakah pencipta manusia, pencipta binatang, pencipta pohon, gunung, sungai, matahari, bulan, dan yang lain-lainnya? Kalau begitu siapa pencipta? Wal jawabu kitan, dan jawabannya pasti itu adalah Allah, adalah Allah. Nah, itu kita yakini, itu di dalam rangka kita mempertuhankan Allah, mengibadahi Allah itu dengan cara seperti itu dulu. Kita pahami kita adalah ciptaan seperti yang lainnya. Nah, kalau kita ini ciptaan, siapa yang mencipta? Itu adalah pasti Allah. Nah, kemudian fama damallahu wal khaliq, ya, faman adahu makhluk muftakirun ilallah khaliquhu fi hifzi hayatihi wa ma yu'allahu wa yu'badu idan al khaliqu amil makhluk, ya. Maka senantiasa Allah itu adalah merupakan pencipta, ya, dan selainnya itu adalah makhluk. Wa ma'adahu, dan apa-apa selain Allah itu adalah makhluk. Muftakirun, yang butuh, yang perlu, yaitu kepada Allah sang penciptanya di dalam memelihara atau menjaga kehidupannya. Nah, kalau begitu sekarang, wa ma yu'allahu wa yu'badu idzan, kalau begitu siapakah yang berhak untuk diibadahi, ya, dan disembah? Al-Khaliq, pencipta, am, atau al-makhluk, atau makhluk, ya. Wal jawab, jawabannya itu pastilah Al-Khaliq, yaitu pencipta. Siapa itu? Yaitu Allah. Idzan ta'ayyana annahu la ma'buda illallah wa huwa ma'na la ilaha illallah, ya. Dan kalau begitu jelaslah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah itu adalah makna dari kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi kalau kita paham bahwa, ya, pemahaman kita tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi, ya, selain daripada Allah, itulah makna dari kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya yang kedua, walamma kanat al ibadah la tu'raf illa bil wahyi, dan karena ibadah itu tidak akan dikenal, tidak akan diketahui kecuali dengan cara wahyu, ya, dengan ayat Quran ataupun hadis dari Nabi, wajibal iman bi Rasulillah, maka wajiblah bagi kita untuk beriman kepada Rasulullah, la buddha min ziyadati Muhammad Rasulillah, maka sudah seharusnya kita menambah makna atau ucapan Muhammad Rasulullah, fanaqulu, maka hendaklah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah penjelasan Syekh Abu Bakar Jabir, ya, Al-Jazairi, ya. Maka dengan penjelasan ini bisa kita pahami bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang memang berhak untuk diibadahi atau disembah, karena dia adalah pencipta kita, ya. Di samping kita juga dia, Allah itu mencipta segala sesuatu. Nah, karena Allah itu pencipta, maka siapa yang berhak untuk diibadahi? Ya Allah. Nah, itulah cara memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya kita wajib sebagai seorang muslim itu memahami,
ya mengerti apa makna la ilaha illallah. Makanya kewajiban yang pertama kita dalam memahami makna la ilaha illallah adalah kita yaitu berilmu atau belajar. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan mengenai kewajiban menuntut ilmu, ya. Kan sudah dijelaskan, Rasul pernah mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap muslim. Apalagi ini berkenaan dengan masalah perkara yang sangat fundamental, yaitu akidah tauhid. Maka tentu ini lebih wajib lagi. Rasul juga pernah mengatakan man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalahullahu tariqan ila jannah. Jadi barang siapa yang berjalan di suatu jalan dalam rangka mencari ilmu pada jalan itu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi kalau kita ingin dimudahkan Allah untuk masuk, ya, mengarah ke surga, maka mudahkan diri kita untuk berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Ya, apalagi akidah ini sangat penting. Ya. Kalau kita ingin dimasukkan, ya, ke dalam surga, dimudahkan masuk dalam surga, pelajarilah akidah dengan baik. Ya, karena akidah, keimanan, tauhid ini adalah perkara yang tidak boleh diremehkan, bahkan ini perkara yang sangat penting, sebagaimana sudah dikenal dalam sirah bahwa Rasulullah sendiri mendakwahkan tauhid itu kepada umat manusia saat itu selama 13 tahun. 10 tahun pertama beliau betul-betul, ya, fokus kepada masalah akidah. Kemudian 3 tahun sebelum hijrah barulah ada perintah sholat. Nah, ketika periode Madaniyah, ya, ketika beliau hijrah barulah disempurnakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Nah itu, jadi kita jangan sekali-kali meremehkan dan menganggap enteng. Dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zukhruf, dalam surat ke-43, ya, dari yang lain adalah kalau berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah ila man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan sembahan-sembahan selain Allah, ya, mereka tidak memiliki syafaat. Ya, bagaimana mereka dapat memberikan? Memiliki saja tidak. Nah, jadi sembahan-sembahan selain Allah tidak dapat memberikan syafaat kepada orang-orang yang menyembahnya. Nah, illa kecuali man syahida bil haqq, kecuali yang dapat diberikan syafaat nanti oleh Allah, diberikan syafaat oleh Rasul, diberikan syafaat oleh keluarganya yang mati syahid, diberikan syafaat oleh amal-amal solehnya dan yang lain-lain dari pemberi syafaat, adalah man syahida bil haq, orang yang menyaksikan, ya, orang yang mengakui, yaitu al-haq, kebenaran. Al-haq itu kebenaran. Tapi di dalam tafsir, al-haq ini adalah kalimatut tauhid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-haq di situ adalah kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid, ya. Begitu juga yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitabnya yaitu Aisarut Tafasir. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya, sedangkan mereka berilmu tentang kalimatut tauhid. Nah, jadi orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang mengakui kalimatut tauhid dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui, yang berilmu tentang kalimat tauhid. Maka hendaklah kita di sini bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilallah, bukan sekedar kita melafazkan kalimat la ilallah, tapi usahakanlah kita memahami dan mengetahuinya, sehingga dengan itu, ya, lalu ketika kita wafat maksudnya, maka dengan ucapan kita ini kelak Allah akan memberikan kepada kita syafaat, sehingga kita tidak kekal, ya, sehingga kita tidak abadi di dalam neraka. Allah akan keluarkan kita dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini juga sebagaimana telah disabdakan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Utsman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man mata wa huwa ya'lamu, ya, annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi barang siapa yang meninggal, mati, wafat, sedangkan dia dalam kondisi ya'lamu, mengetahui, tahu, ya, annahu la ilallah, tentang makna kalimat la ilaha illallah, maka dakhala jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, kemudian juga Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis sahih.
Nah, itu. Jadi kalimatnya man mata wa huwa ya'lam. Jadi bagi kita yang masih ada tempo dari kehidupan kita, ketika kita mengucapkan syahadat masih ada waktu ya kehidupan kita, ya belajarlah. Kecuali kalau misalnya kita mengucapkan nggak lama kita wafat, insya Allah terjaga atau terpelihara. Tapi kalau kita mengucapkan ya karena ada mu'alaf misalnya, atau bahkan kita dari kecil ya karena ini warisan dari orang tua kita sebagai seorang muslim misalnya, ini kan memiliki waktu yang panjang, sehingga kita karena keawaman kita tentang kalimat la ilallah, boleh jadi kita tanpa sadar sudah merusak kalimat la ilallah yang kita ucapkan. Bahkan bukan hanya sekedar merusak, tapi menghilangkan, ya menggugurkan, membatalkan kalimat yang kita ucapkan. Ini yang harus berhati-hati. Maka dengan kita mempelajari kalimat la ilallah, kita berilmu tentang kalimat la ilallah dengan pemahaman yang benar, ya, lalu sampai matinya kita dalam kondisi mengetahui makna tersebut, ya, dan kita masih memiliki keimanan dan kita tidak pernah melakukan kemusyrikan misalnya, maka ya kita pasti akan masuk ke dalam surga, meskipun ya kita dimasukkan ke dalam neraka dulu karena dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, tapi kita tidak akan berkekalan di dalam neraka. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi tolong ya sebagai muslim, wahai saudara-saudaraku, belajarlah kalimat tauhid, belajarlah kalimat la ilaha dengan benar. Jangan dari orang-orang yang bukan ahli, orang-orang yang tidak memahami kalimat la ilaha illallah, tapi belajarlah dari orang-orang yang memang menguasai, ia memahami kalimat la ilaha dengan benar, sesuai dengan apa yang ada dalam ayat Quran atau hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman yaitu kaum salafus soleh terdahulu. Yang mudah-mudahan itu kita paham, kita pertahankan kalimat itu sampai akhir hayat kita, sampai kehidupan kita yang terakhir, sampai ya tarikan napas kita yang terakhir, ya sampai desahan napas kita yang terakhir, sampai kepada detak nadi kita yang terakhir, ya maka insya Allah ya kita akan dimasukkan ke dalam surga karena kita memahami kalimat tauhid, kalimat syahadat itu dengan baik. Meskipun kita sebagai manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah dan manfaat untuk kita semuanya, khususnya ya untuk anak-anakku, ya keluarga besarku. Hendaklah memahami kalimat tauhid dengan baik, jangan dirusak, jangan dihancurkan, jangan digugurkan atau dibatalkan dengan aneka ragam amalan yang dapat merusak dan menggugurkannya, semisal syirik dan yang lain-lainnya. Jaga keimanan kalian, karena inilah yang akan menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Ya itu dulu yang bisa disampaikan. Ya barangkali ada kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang kurang berkenan, ya mohon wahai saudara-saudaraku dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan ditutup atau diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك